بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. إخواني وأخواتي في الله، أسعدني الله وإياكم. Mengawali kajian kita di kesempatan yang berbahagia ini, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semestinya memang kita selalu bersyukur kepada Allah. Ingatkan diri kita agar tidak lalai, tidak pula lupa untuk bersyukur kepada Allah, karena tidak satu detik pun dari waktu dalam hidup kita itu melainkan ada bersama kita, ada untuk kita nikmat-nikmat Allah. Dalam setiap gerak nafas kita, kita merasa itu nikmat Allah. Dalam setiap detak jantung kita, kita merasa itu nikmat Allah. Ketika mata kita melihat, telinga kita mendengar, lisan kita bertutur kata, sungguh nikmat yang mesti disyukuri. Karena itu dalam Al-Quran surat Fatir ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhan nas udhkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai manusia, kata Allah, udhkuru, ingatlah, lihatlah, rasakanlah apa? Nikmatallahi alaikum, nikmat Allah yang Allah anugerahkan untuk kalian. Jadi Allah suruh kita mengingat selalu adanya nikmat itu, melihat dan merasakan adanya nikmat itu. Kenapa? Karena dengan mengingat nikmat, melihat dan merasakan nikmat itu ada bersama kita, pasti kita bersyukur. Karena faktanya banyak manusia tidak melihat nikmat sebagai nikmat, maka tidak bersyukur. Termasuk nikmat yang perlu kita fahami dan kita syukuri. Misalnya Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-42, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Dan Allah yang mewafatkan, yang mematikan jiwa yang telah datang kepadanya kematiannya. Tengok sekeliling kita, tetangga, kawan, karib, saudara, kerabat kita, ada yang sudah wafat. Kenapa? Allah mewafatkan. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan Allah juga mewafatkan, mematikan jiwa yang belum datang kematiannya. Kapan? Fi manamiha, di waktu tidurnya. Siapa yang semalam tidak tidur? Semua kita tidur semalam, pulas, nyenyak, refresh, mengistirahatkan tubuh kita. Dan ingat, tidur itu Syekh Utsaimin mengatakan syakikul maut, an-naumu syakikul maut. Tidur itu saudara kembarnya mati. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta, maka Allah menahan jiwa yang telah Allah tetapkan kematiannya, tidak kembali ke raga, terpisah sudah ruh dari jasadnya, mata tak lagi bisa dibuka, telinga tak lagi bisa mendengar. Itulah kematian sesungguhnya. Yang menarik untuk kita renungkan, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Allah melepas kembali jiwa yang lain yang belum Allah takdirkan kematiannya, kembali ke raga, terjaga dari tidurnya, terbuka matanya, macam kita pagi ini. Masya Allah. Selamanya kah seperti ini? Tidak.
ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang Allah tentukan. Artinya meski kita sadar ada satu waktu nanti direbahkan tubuh di atas pembaringan, istirahat malam, usai berbincang, bercengkrama dengan istri dan anak, gak ada keluhan sakit apapun, tapi tubuh yang terbaring di atas tempat tidur itu tidak lagi mampu bangkit dari tempat tidur itu sampai dipindahkan ke ranjang pemandiannya. Itu fakta. Maka ujung ayat ini Allah mengatakan inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda, ayat itu tanda, bukti akan sempurnanya kehendak dan kuasa Allah bagi orang yang mau berpikir. Jadi capek, ngantuk, tidur, pulas, nyenyak, bangun, itu nikmat. Kita belum minum, mungkin belum sarapan, iya, bangun tidur saja sudah nikmat, harus disyukuri. Masya Allah. Ingat itu nikmat, maka Allah suruh kita ingat nikmat. Uzkuru nikmatallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan untukmu. Bangun tidur saja sudah nikmat, karena banyak orang tidur nggak bisa bangun lagi, Pak. Ya, dimandikan, disolatkan, dikuburkan, masya Allah. Andai setiap teguk air masuk ke dalam kerongkongan kita, menghapus dahaga kita, itu nikmat, pasti bersyukur. Andai setiap suap makanan yang masuk ke dalam mulut kita sedap, lezat, terasa di lidah kita, kenyang dengannya perut kita, sehat tubuh kita, itu nikmat, pasti bersyukur. Masalah kita tuh kan nggak tahu itu nikmat. Lapar, haus, nyari makan, diminum, dimakan, kenyang, udah selesai. Nggak ada kesan nikmat Allah tuh, nggak ada. Maka kalau tantang kita yang suka begitu itu, hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Kelanjutan surat surat Fatir 3 tadi. Hal min khaliqin ghairullah, apakah ada pencipta selain Allah? Yarzuqukum minas sama'i wal ard, yang memberimu rizki dari langit dan dari bumi, ada selain Allah? Sama dengan surat Al-Mulk itu. Allah berfirman, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Lantas siapa yang akan memberimu rizki bila Allah menahan rizkinya untukmu? Masya Allah. Jadi Allah tantang kita, Allah tanya kepada kita, apakah ada pencipta selain Allah, Tuhan selain Allah yang memberimu rizki dari langit dari bumi? Kita terdiam pasti. Kalau sadar, terdiam. Gak ada kecuali Allah. Ya. Maka Allah membimbing kita untuk mengatakan la ilaha illa huwa, la ilaha illa huwa, ay la ma'buda bihaqqin illa hu. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi, ditunduk, dipatuhi dengan benar kecuali Allah. Jadi nikmat yang Allah berikan untuk kita itu wasilah untuk ibadah. Jadi perintah mengingat nikmat, kemudian perintah untuk ibadah. Nah, ujung ayat itu Allah bertanya lagi kepada kita, fa anna tufakun, lantas mengapa kalian berpaling dari Allah untuk ibadah kepadanya? Kenapa berpaling untuk mensyukuri nikmatnya? Insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk selalu mengingatnya, selalu ingat untuk apa dicipta kita olehnya, selalu bersyukur atas setiap nikmat-nikmatnya, dan selalu pula beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya ibadah. Seperti pesan Nabi SAW kepada Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu an. Rasulullah mengatakan, usika ya Mu'adz, aku berpesan kepadamu wahai Mu'adz. Apa pesan Nabi? Alla tada'anna dubura kulli salatin an taqula, agar engkau tidak pernah
meninggalkan untuk mengucap di setiap ujung solatmu. Sebelum kau tutup dengan salam itu solat, ucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang pendek. Kita tadi salat subuh, Bapak tadi baca nggak itu doa? Padahal pesan Nabi jangan ditinggalkan, jangan lupa baca. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ucapkan dengan lisan, hati memahami. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ala dzikrika, agar aku selalu mengingatmu ya Allah. Ingat untuk apa kau cipta diriku. Wa syukrika, dan tolong aku ya Allah untuk selalu bersyukur atas setiap nikmatmu. Wa husni ibadatika, dan tolong pula aku ya Allah agar aku senantiasa ibadah kepadamu dengan sebaik-baiknya ibadah. Nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku yang saya hormati dan yang saya muliakan, dengan kita beristi'anah kepada Allah, yaitu memohon pertolongan dan mengharap kemudahan darinya, kita lanjutkan telah kita, yakni kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kitab ini disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita masuk di bab yang ke-36 min abwabil kitab, yakni bab an-nafaqatu 'alal iyal. Babnya adalah kewajiban memberi nafkah kepada keluarga. Ketika saya ditanya, Ustadz temanya apa? Babnya ini, temanya apa? Saya mengatakan, ya, beri untukku nafkah atau ceraikan diriku. Mewakili suara perempuan, istri. Beri untukku nafkah atau ceraikan diriku. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Ustadz dari mana kalimat itu? Dari mana tema itu? Saya mengambil dari penjelasan Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa merupakan hak seorang istri atas suaminya adalah dia boleh mengucapkan anfiq alayya au talliqni. Anfiq alayya, beri aku nafkah, penuhi kebutuhanku, au talliqni, atau ceraikan diriku. Itu penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa 34 itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki, para suami itu qawwamun, pemimpin bagi istri-istrinya. Kenapa Allah jadikan laki-laki pemimpin? Allah jelaskan bima faddalallahu bihi ba'dhum 'ala ba'd, karena Allah memang melebihkan sebagian mereka atas yang lain. Allah memberikan kelebihan laki-laki dibanding dengan perempuan dalam urusan imamah, kepemimpinan. Sehingga Allah tidak pernah memilih wanita untuk menjadi nabi, menjadi rasul. Tidak ada. Rasul, nabi itu imam, pemimpin bagi kaumnya. Semuanya laki-laki. Ya. Jadi laki-laki suami adalah imam. Karena Allah memberi kelebihan. Yang kedua apa? Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dikarenakan laki-laki suami itu wajib memberi nafkah dari hartanya kepada istrinya. Jadi suami itu harus punya harta untuk beri nafkah istrinya. Ya.
Maka bab ini menarik, kewajiban memberi nafkah kepada keluarga. Ya, an-nafaqatu 'alal iyal babnya. Dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa ayat, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 233. Allah berfirman, wa 'alal mauludi lahu, wa 'alal mauludi lahu, dan orang yang dihadirkan untuknya anak. Kalau istri namanya al-walidah, yang melahirkan. Suami Allah sebut dengan al-mauludu lahu, dilahirkan untuknya anak. Subhanallah, ini bahasanya sangat indah. Yang melahirkan itu istri, melahirkan anak. Untuk siapa itu? Untuk suami. Maka Allah menyebut al-mauludu lahu. Jadi suami itu Allah sebut dengan apa? Al-mauludu lahu, dilahirkan anak untuk suami itu. Maka saya ulang-ulang, anak itu merupakan hadiah yang terindah dari istri untuk suami. Ya, Masya Allah gitu. Makanya saya ulang-ulang, pernah berapa kali saya sebutkan, mudah-mudahan Bapak Ibu ingat ya, suami harus mengapresiasi, menghargai jasa istri, Pak. Karena itu Rasulullah mengatakan, khiyarukum khiyarukum linisaihi, sebaik-baik kalian hai suami adalah yang paling baik memperlakukan istrinya. Wa ana khiyarukum linisai, dan aku yang terbaik di antara kalian dalam memperlakukan istriku. Jadi belajar menghormati, menghargai jasa istri. Disebutkan satu riwayat, ada seorang laki-laki, qadarullah, mempunyai seorang istri yang memang su'ul khuluqi, buruk akhlaknya. Kalau marah suka menghina, mencaci, mencela suaminya. Suaminya mencoba untuk sabar. Akhirnya laki-laki itu ingin mengadu kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an tentang buruknya akhlak istrinya itu. Namun sebelum laki-laki itu mengetuk pintu rumah Umar, di balik pintu ia sudah mendengar istri Umar bin Khattab sedang marah dengan kata-kata yang keras, yang kasar pula kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Laki-laki itu mendengar. Yang diambil pelajaran laki-laki itu adalah istrinya begitu terdengar keras kata-katanya kepada Umar, sampai di balik pintu pun terdengar, tapi Umar diam. Ini pelajarannya. Umar diam. Tak satu kata pun diucap oleh Umar ketika istrinya mati. Akhirnya laki-laki itu berpikir, subhanallah, hadza Amirul Mukminin, ini Umar Amirul Mukminin, di mari istrinya kok bisa sabar ya? Gak membalas, diam. Maka aku berarti harus belajar sabar, sekasar apapun ucapan istriku. Dia beranjak pergi meninggalkan rumah Umar. Tapi tidak jauh dari rumah Umar, Umar keluar dipanggil laki-laki itu. Wahai saudaraku, kemarilah. Apa hajatmu datang ke rumahku? Ma hajatuk? Apa hajatmu datang ke rumahku? Amirul Mukminin, tadi aku ingin mengadu kepadamu tentang buruknya akhlak istriku. Kalau dia marah, kasar ucapan, tutur katanya kepadaku. Tapi belum aku sampaikan itu kepadamu, aku mendengar hal yang serupa dari istrimu. Tapi kau diam. Maka aku ambil pelajaran, saya mesti sabar dan diam kalau istriku marah. Umar mengatakan, aku diam dan sabar itu karena istriku memang punya hak untuk marah kepadaku. Nah, ini yang kita nggak banyak ngerti laki-laki itu. Aku diam dan sabar ketika istriku marah kepadaku karena istriku memang punya hak untuk marah kepadaku. Kenapa dia punya untuk marah kepadaku?
fa innaha tabbakhatun li ta'ami, karena istrikulah yang memasak sedap lezat untukku setiap hidangan makanan yang disajikan kepadaku. Istriku lapar, ingin makan, istri yang nyiapin makanan. Khabbazatun li khubzi, istriku yang memanggang sedap lezat roti untukku. Ghassalatun li thiyabi, istrikulah yang mencuci bersih rapi wangi pakaian-pakaianku. Coba Bapak renungkan, pernah pakai cuci baju nggak Bapak? Bapak ini pernah cuci celana nggak? Celana, baju gitu. Baju, celana sendiri loh Pak. Apalagi pakaian istri, pernah nggak? Pakaian anak gitu, pernah? Nggak pernah. Kenapa? Istri semua itu. Asal mau keluar rumah, ambil celana, ambil baju, bersih rapi wangi. Siapa itu? Istri yang mencuci bersih wangi rapi. Istri harus dihargai itu. Wa murdi'atun li auladi, dan istriku pula yang mengandung janin anak-anakku. Masya Allah. Bapak bisa nggak membayangkan bagaimana rasanya istri itu kalau hamil itu Pak? Allah mengatakan hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Seorang ibu itu mengandung janin, yaitu anaknya, wahnan ala wahnin, sakit dan semakin bertambah sakit, lelah bertambah lelah. Jadi semakin bertambah usia kehamilan itu semakin sesak rongga perut wanita itu, semakin susah langkahnya, nggak nyaman. Tapi yang menarik kita perhatikan, perempuan itu senyum gitu loh. Ibu usia berapa kehamilannya? 9 bulan, nunggu kelahiran, senyum. Padahal sakit loh Pak, sakit itu. Puncaknya adalah saat ia melahirkan anak itu, menjerit kesakitan. Gak ada perempuan lahiran itu senyum, itu gak ada, menangis Pak. Masa Ustadz? Oh berarti gak pernah nemeni istri ya? Temeni dong. Boleh minta izin sama dokter, dok, boleh aku masuk nemenin istri? Boleh Pak. Menjerit kesakitan saat proses kelahiran anak itu, bersimbah darah tubuhnya. Masya Allah. Ketika janin itu keluar berupa bayi mungil, masih campur dengan darah, istri berdarah gitu tubuhnya, ditaruh di dada ibunya. Yang semula menangis itu istri perempuan itu, nangis melihat anak itu tersenyum Pak, seolah tangisan anak ini pertama kali menyeka luka dan rasa sakit sang ibu itu. Betapa ikhlasnya seorang ibu itu Pak, menghadirkan hadiah terindah untuk suaminya. Ini Pak anak kita. Walah, bagaimana kita enggak menghormati istri ya? Jadi ingat ucapan Nabi, khiyarukum khiyarukum linisaihin, sebaik-baik suami adalah yang paling baik perlakuan kepada istrinya. Di ayat ini Allah mengatakan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna, suami yang dihadirkan untuknya anak adalah memberi rizki, memberi nafkah kepada istrinya, ibu anak itu, dan anak itu dikasih nafkah. Jadi tugas suami itu memberi nafkah ya, memberi nafkah Pak untuk istri, untuk anak. Wa kiswatuhunna, dan memberikan pakaian untuk istri, untuk anak, termasuk biaya kelahiran nanti di rumah sakit, nanti untuk akikahnya, untuk biaya sekolah anak siapa? Ya suamilah ya. Wajib itu bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Artinya memberi sesuatu kepada istri pun harus dengan ridho. Jangan mengumpat, mencela itu, seolah-olah ngasih nafkah itu terbebani. Itu kewajiban. Maka sering saya ulang-ulang kalimat sederhana. Ayo Bapak, kita belajar merasa senang hati kita. Kapan? Kalau kita bisa menyenangkan orang-orang kita cintai itu, keluarga kita itu.
Jadi kalau istri, anak senang dengan pemberian kita, kita senang. Belajarlah kita merasa bahagia. Kapan? Kalau bisa membagikan keluarga kita, Pak. Istri, anak bagi kita bagi. Walaupun kita lelah, letih mencari nafkah, itu kewajiban. Ya. Jadi wajib memberi nafkah, memberi pakaian. Seperti tadi sudah kita bahas. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih. Wahai Rasulullah, apakah hak istri kami dari kami para suami? Apa hak istri kami dari kami para suami? Rasulullah mengatakan, antut imuhunna, antut'imahu idza ta'imta. Engkau memberi istrimu makan seperti kamu makan. Wajib kasih makan istri itu, Pak. Wa an taksuha idza tasaita, dan engkau memberi pakaian kepada istrimu, untuk istrimu seperti kau berpakaian, itu wajib, Pak. Pesannya kalau istri minta apa-apa sama kita itu ya benar. Benar, Pak. Bang, minta uang untuk ini, untuk ini. Benar. Senang kita harus. Karena tahu dia siapa suaminya. Bapak senang istri kita minta orang lain. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Ya, Pak minta uang untuk beli beras. Benar, senyumlah kita. Apresiasi, subhanallah, tabarakallah, istriku tahu siapa suami. Benar itu, Pak. Anak-anak minta sama kita, ayah minta uang. Benar. Maka harus punya uang. Bapak suami terus punya uang. Caranya ya nyari nafkah dong. Allah berfirman, wa idza qudiyatis salatu, kalau salat sudah diselesaikan, salat Jumat sudah selesai. Walaupun siyakul ayat tentang salat Jumat, syumuliyatul ahkamnya ya salat yang manapun. Habis salat, habis ngaji, jangan lama-lama di sini. Fantashir fil ardi, pergi ke berbagai tempat di bumi ini. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, cari rizki Allah. Itu tugas suami, bukan istri, bukan anak. Ya? Wabtaghu min fadlillah, itu tugas suami. Carilah rizki Allah, karunia Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan banyak-banyaklah ingat Allah agar kalian beruntung. Ayat yang kedua Imam Nawawi sebutkan, yaitu surat At-Talaq ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Ayat ini artinya, hendaklah orang yang mempunyai kelapangan rizki, hendaklah seorang suami yang mempunyai kelapangan rizki memberikan nafkah sesuai dengan kelapangan rizkinya. Dan barang siapa yang disempitkan Allah rizkinya, falyunfiq mimma atahullah, berilah nafkah sesuai dengan apa Allah berikan kepada kita. Dengan bahasa yang bisa kita pahami, kalau suami punya rezeki lebih, ya, dapat bonus, dapat tunjangan apa? Ada tunjangan nggak, Pak? Nggak ada, Pak, ya? Gaji pas-pasan ya? Kalau di sana ada tunjangan, Pak. Tunjangan rumah saja 50 juta loh. Tunjangan beras 12 juta. Masya Allah. Bapak dapat tunjangan. Masya Allah, ya. Kalau saya tengok deh, Pak, ya, ngapain bikin gaji orang, Pak, ya? Mau gaji 100 juta, kayak terserah dah gitu. Allah hanya mengatakan, siapapun di antara kita para suami Allah beri lebih rizki, maka berilah nafkah istri itu sesuai kelapangan rezeki kita itu. Jadi kalau punya lebih, kita kasih lebih. Kayak di sini mesti tahu, tumben Pak dikasih banyak. Iya, ada rezeki dari Allah untuk kita, ya. Tapi kalau Allah menyempitkan rizki untuk suami,
Ya, suami memberi sebatas kemampuan, jangan dituntut lebih dari kemampuan. Ya, jangan dituntut lebih dari kemampuan. Nanti kita sebutkan banyak ayat atau hadis ya. Jadi kalau punya lebih, berilah lebih, tapi kalau punya sedikit ya beri sedikit. Makanya mohon diingat ibu-ibu, para istri, belajarlah kalau diberi suami itu lebih dari kebutuhan ibu, bersyukurlah kepada Allah. Allah memberi suami lebih. Tapi kalau diberi sedikit oleh suami, bersabarlah. Jadi punya sifat tawazun, berimbang. Diberi lebih, senyum dia. Diberi sedikit, karena kita punya sedikit, cemberut dia. Ya jangan. Harusnya bersabar. Ngerti suami lagi sempit itu rizkinya gitu. Biasanya dikasih uang belanja satu hari 100.000 misalnya itu. 100.000 Pak. Ya hari dikasih 100.000. Satu kasih 1 juta, banyak banget kan? Ya. Seneng dia Pak. Bisa dikasih 100.000 lagi, protes dia. Loh kok 100.000 lagi? Kemarin 1 juta. Dia nggak sadar. Kemarin kita punya lebih, maka kita kasih lebih. Gitu ya, ini kaidahnya. Dan kita mesti jujur suami. Kalau punya lebih dikasih lebih, kalau punya sedikit kasih sedikit. Kita mah enggak. Punya sedikit kasih dikit, punya banyak tetap kasih dikit. Berarti nggak jujur suami. Bapak jujur nggak Pak? Jujur nggak kira-kira? Kalau punya sedikit ya kasih sedikit. Alhamdulillah istri nerima, ridho. Ada bonus, ada rizki lebih, kasih lebih Pak, istri itu biar seneng gitu loh. Tetap kasih sedikit, ya nggak jujur namanya. Saya bacakan satu hadis, ya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arba'un minan nisa fil jannati wa arba'un fin nar. Ada 4 golongan wanita yang masuk surga dan ada 4 golongan yang masuk neraka. Masya Allah. Coba kira-kira kita nggak nuduh, nggak boleh nunjuk hidung istri, nggak boleh, haram ya. Kita rasa-rasakan istri saya termasuk ahli surga atau neraka itu, ya. Sifat-sifat istri di rumah itu termasuk ahli jannah atau ahli nar. Tugas kita menasihati mereka. Amal arba' allawati fil jannah. Adapun 4 sifat wanita ahli surga itu. Pertama, famra'atun afifatun ta'i'atun lillahi wa li zawjiha, yaitu istri yang afifah. Afifun itu lemah lembut, iffah. Dia kata iffah itu sifat. Orang yang punya sifat iffah disebut afifun kalau laki-laki, afifah kalau perempuan. Lemah lembut, ya. Sikap tutur, enggak kasar, enggak kalah, enggak apa galak, enggak protes, enggak. Jadi perempuan tutur katanya lemah lembut, hatinya itu Masya Allah, ini namanya afifah. Ta'i'atun lillahi wa li zawjiha, yang mentaati Allah dan suaminya kemudian. Ya. Yang kedua, waludun, yang rela dan ikhlas sakit untuk bisa melahirkan anak untuk suaminya. Maka istri ridho, ya memang sunatullah, takdirnya perempuan yang mengandung melahirkan, ya nggak bisa abang aja yang melahirkan, ya nggak bisa, itu sunatullah gitu. Walud, yang menghadirkan anak-anak untuk suaminya. Subhanallah, kita nggak tahu perasaan, mungkin senang kali ya menghadirkan anak untuk suaminya gitu. Subhanallah, maka harga istri itu. Sabiratun, sabar istri itu. Sabar itu artinya apa? Habsun nafsi anil jaza, bisa menahan diri untuk tidak menampakkan kegelisahan hati secara berlebih. Jadi kalau kurang enak, kurang nyaman itu tahan harusnya istri itu. Ya, tahan. Namanya sabar itu begitu, Pak.
qani'atun bil yasiri ma'a zawjiha, punya sifat qanaah. Qanaah itu ridho dan rela, bil yasiri, dengan sesuatu yang sedikit, sederhana, dengan istri suaminya dia ridho. Maka sering saya sampaikan, istri harus tahu siapa suaminya, apa profesinya, berapa income pendapatannya, meski tahu. Maka manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Jadi istri harus belajar, berapapun kemampuan finansial, keuangan suami, hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok, utamakan dulu, jangan keinginan. Milih beli cincin daripada beli beras, ya kelaparan lah kita di rumah ini. Utamakan kebutuhan. Kalau sudah lebih dari kebutuhan, ya agak longgar, boleh sedikit tengok keinginan. Kayaknya kalau pakai cincin lebih cantik itu jemari istri, belikan cincin, namanya punya uang lebih kok. Belikan gelang kalau punya, ya. Jadi harus kenal suaminya, apa profesinya, berapa income pendapatannya, gitu. Harus tahu gitu. Yang ketiga, zatu hayain, punya rasa malu. In ghaba anha, kalau suami tak ada bersamanya, ia menjaga kehormatan dirinya, menjaga harta suaminya. Wa in hadara amsakat lisanah anhu, dan bila suami ada bersamanya, menjaga lisannya terhadap suami. Ini ahli surga perempuan, jaga lisan. Walaupun faktanya perempuan itu suka ekspresif, Pak, nggak bisa menyembunyikan perasaan. Senang kelihatan, nggak senang kelihatan banget itu perempuan itu. Kelihatan banget, Pak, ya. Kalau lagi senang lihat senyumnya, masya Allah indah, mereka bibirnya. Kalau sudah marah, nggak bisa ditutupi, Pak. Kelihatan banget. Semestinya di sini Rasulullah mengatakan, in hadara, kalau suami ada bersamanya, amsakat lisanaha anhu, menjaga lisannya, bisa menyembunyikan perasaan gitu. Dan yang keempat, imra'atun matat anha zawjuha walaha auladun sighar, yaitu seorang istri bila meninggal suaminya dan ia memiliki anak-anak yang masih kecil, fahabasat nafsaha ala auladiha, istri itu lebih mengutamakan anaknya, menahan dirinya. Enggak kecewa, kenapa sih suamiku mati, kan saya jadi terbebani punya anak. Enggak, dia ridho dengan ketentuan Allah itu. Dan suami pun mungkin enggak pengen mati juga, Pak. Yang pengen mati apa? Qadarullah suami itu meninggal, tak apa sebabnya Allah takdirkan meninggal. Ini istri masih punya anak-anak kecil, diperlakukan baik itu anak-anak, ya, warabbathum aksanat ilaihim, dirawat, diasuh dengan sebaik-baiknya. Walam tatazawwaj khasyata yudhayyi'u, dan tidak memilih untuk segera menikah lagi karena khawatir mengabaikan hak-hak anak dari suaminya itu. Ini fakta. Jadi banyak perempuan, mohon maaf ya, suaminya meninggal, baik suaminya, dia nggak bisa melupakan kebaikan suami itu gitu. Walaupun dia berhajat untuk menikah lagi, ketika ada laki-laki yang meminang dia menahan diri, takut kalau dia menikah lagi, senang dengan suaminya barunya, anaknya terabaikan. Makanya laki-laki yang menikahi janda yang punya harus berhitung, Pak. Jangan senang sama emaknya, nggak demen sama anaknya. Anaknya ikut siapa, ya nggak? Contohlah Rasulullah. Ummu Salam itu nggak berpikir menikah lagi, Pak, setelah ditinggal mati oleh Abu Salamah. Punya anak, Umar bin Abi Salamah namanya. Ketika Nabi datang ke rumah Ummu Salamah untuk meminang Ummu Salamah, enggak serta-merta diterima. Setelah memahami maksud Rasulullah datang ke rumah Ummu Salamah itu, Ummu Salamah mengatakan,
Wahai Rasulullah, demi Allah, aku tidak pernah memikirkan itu. Andai kau tidak mengatakan itu kepadaku. Jadi nggak berpikir untuk menikah lagi. Bukan nggak mau, khawatir anaknya. Dan sulit melupakan kebaikan suaminya. Maka jadi suami yang baik, meninggal pun dikenang istrinya, Pak. Bukan masih hidup dikeselin sama istrinya, Pak ya. Malah bilang cepat mati suami. Jangan. Jadilah kita suami yang baik supaya dikenang oleh istri, gitu loh. Kebaikan-kebaikan kita. Inni ghayyurah. Saya ini seorang perempuan yang sangat cemburu ya Rasulullah. Wa nadhu sinnin, dan aku sudah tak muda lagi usiaku ya Rasulullah. Dakhaltu fi sinni, aku sudah tak muda lagi. Wa anadu iyal, aku punya anak-anak ya Rasulullah. Nah itu. Tapi Rasulullah pintar approach pendekatannya. Adapun apa yang kau katakan tentang sifatmu yang cemburu itu, wahai Ummu Salamah, semoga Allah segera hilangkan dari hatimu. Dan apa yang kau katakan, kau telah masuk usia tak muda lagi. Sama, aku pun sama, tidak muda lagi. Coba perhatikan kalimat ini. Adapun tentang apa yang kau katakan, kau tak muda lagi usiamu, aku pun sama. Jadi cinta itu membuat orang mengakselerasikan, menyamakan rasa. Kalau sudah sama nanti jangan ada jadi titik pisah. Kamu suka makan apa? Saya suka makan bakso, Bang. Kata calon suaminya kepada calon istrinya. Sama, kata si abang. Aku juga padahal gak demen bakso, Pak. Hanya untuk menyamakan perasaan saja gitu loh. Terus kamu pakai baju warna apa paling kamu suka, yang favoritmu? Saya suka baju biru, Bang. Sama, berarti hati kita sama dong. Nah, gitu suka begitu. Karena sama, sehati, saya sekata nikah. Nah kalau sudah nikah begini, jangan nyari titik pisah. Harusnya ngalah sudah. Istri seneng masak apa, ya kita ngalah aja, Pak. Istri seneng masak jengkol, demenan dia misalnya itu ya. Ya sudah, kita harus ngalah. Dulu ngalah, sekarang kenapa ribut ya nak? Ribut itu dulu gitu loh, mau nikah, biar gak jadi nikah gitu kan. Dulu bisa menyamakan perasaan, sekarang kenapa jadi uring-uringan mulu ya enggak? Istri masak pete kan ada demen pete gitu ya. Nah, kita harus rela, nggak apa-apa. Mulu makanya mungkin sesuatu suap ya Pak ya. Tunjukkan gitu loh, jangan paradoksi pertentangan mulu gitu loh. Ya. Jadi cinta itu menuntut kita untuk rela mengalah. Karena ngalah itu bukan salah, bukan kalah, tapi sifat bijaksana. Dituntut suami bijaksana, bukan semena-mena, Pak, suami itu, Pak. Wa iyaluki iyali, adapun anak-anakmu adalah anakku. Nah ini kata Rasulullah, anakmu adalah anakku, tanggung jawabku. Begitu akhirnya Ummu Salamah menerima pinangan Rasulullah itu. Dengan gembira hati setelah dinikahi oleh Rasulullah, Ummu Salamah mengatakan, abdalaniyallahu khairan min Abi Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menggantikan untukku suami yang lebih baik daripada suamiku, yaitu Rasulullah. Bukan tidak menghargai suami pertama, tidak, itu fakta. Jadi kalau seorang janda tinggal mati suaminya, kalaupun menikah lagi, pastikan, upayakan lebih baik daripada suami yang pertama. Jangan lebih sengsara ikut suami kedua, ya enggak? Hah? Nanti diingat-ingat, aduh nyesal aku nikah lagi, disakiti suami. Dulu pada suami saya yang pertama itu sayang banget. Jangan. Sebaliknya kata Nabi, ammal mar'atul lawati finnar minan nisa. Adapun 4 golongan yang masuk neraka di antara wanita-wanita itu adalah famra'atun badi'atul lisan ala zawjiha, Masya Allah. Famra'atun badi'atul lisan ala zawjiha, yaitu perempuan istri yang kasar, kotor ucapan, tutur kata kepada suaminya. Marah ya marah, itu sifat mantap, tapi jangan berlebihan, Ibu. Masa dimaki-maki suami, ya? Ai tawilatul lisan ala zawjiha. Tawilatul lisan itu
Panjang lisannya, bukan lidahnya panjang, bukan. Kalau ngomong itu panjang gitu loh Pak. Jadi nggak cukup sekata dua kata kalau marah Pak. Ya Allah, berendeng begitu kata yang diucapkan. Padahal Islam mengajarkan kalau marah itu diem. Seorang muslimah ekspresi marah itu diem. Rasulullah kalau diem. Ayo mah kita pergi mah. Diem aja dicemberut, berarti lagi marah istri. Ngerti suami. Suami marah, diem. Ayo Pak kita makan. Diem dia. Oh papa lagi marah rupanya. Itu caranya. Jangan diucap dengan kata. Ini kalau sudah marah meja makan terguling, ya guling itu. Piring pecah, gelas pecah. Jangan kelewatan yang begitu. Ya. Yang kedua, imra'atun tukallifu zawja ma la yutiqu, yaitu istri yang menuntut suami lebih dari kemampuan. Lebih dari kemampuan. Artinya kewajiban suami mewujudkan hasrat keinginan untuk menafkahi semampu kita. Ada usahanya maksimal Pak. Jangan pasrah dengan keadaan. Coba Bapak renungkan. Tidak ingin rasanya kita sebagai suami itu Pak, kalau diminta uang sama istri, Pak minta uang untuk beli beras, sabar ya Maya, Allah kan belum kasih Papa rizki. Tapi kita nggak kemana-mana, duduk aja. Dipikir malaikat Jibril mau datang ngasih beras gitu. Tunjukkan karya kita, keluar rumah, gerakkan tangan ke kita, cari nafkah. Urusan sore pulang nggak dapat uang, lain lagi, penting ada upaya. Mau nanam kayak apa gitu, apa kayak. Jangan tidur, bangun tidur lagi, Pak minta uang, sabar ya Allah kan belum kita kasih rizki gitu. Jangan. Elok tidak kalau kita diminta istri, apa mah minta uang berapa? Nih, mana minta kasih. Maka kita harus punya cash flow, dana siap untuk dipakai. Jangan sombong. Pak minta uang Pak, ntar Papa belum ke ATM. Padahal kalau masuk ATM juga dana tak cukup untuk transaksi. Ini sombong pakai ATM segalanya. Nah. Jangan jadi blokir itu ATM sudah ada transaksi. Ya, punya dana instan Pak, siap gitu loh Pak. Ayo kita belajar Pak. Bapak di kantor selalu ada uang, dokter ada uang Pak. Ayah minta uang untuk ini sayang kasih. Dan kita senyum melihat anak kita terima uang dari kita senang gitu loh Pak ngasih Pak. Jangan terbebani. Itu kalau kita punya uang, makanya nyari uang itu penting. Kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu Rasulullah mengatakan, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta biha hatta ma taj'ala fi imra'atika." Kepada Sa'ad radhiyallahu Rasulullah mengatakan, tidaklah kamu mencari nafkah, berpeluh berkeringat letih lelah mencari nafkah, kau penuhi hajat istrimu dan anakmu, kau dapat pahala. Bahkan setiap suap makan yang kau masukkan ke dalam mulut istrimu, kau dapat pahala. Punya rezeki, punya uang, habis kajian itu Pak, ingat, oh istri saya senang makan apa gitu, udah beliin aja, gak usah nunggu dipesenin Pak. Ini mah ya, apa-apa. Papa tahu aja yang ku mau ya. Kita tahu, masa nggak ngerti selera istri? Papa ngerti nggak selera istri Pak? Tahu dong pasti istri. Bertahun-tahun kita ada dengan dia, nggak usah nunggu. Bahkan kalau punya banyak uang gitu Pak, masya Allah, minta rezeki Allah Pak ya, rezeki yang berkah gitu Pak. Istri sekian lama dulu pernah ngomong, Pak tahu nggak sekarang harga masih turun loh, murah sekarang perhiasan. Waktu itu kita diem aja. Bukan gak dengar, kita simpan dalam memori ingatan kita. Waktu itu gak punya uang kok. Sekarang dapat bonus dari perusahaan Pak, berapa juta gitu, belikan perhiasan, gak usah ngomong sama istri Pak. Pulang kasih itu, tak cincin, tak apa gitu. Papa kan aku gak minta. Iya Papa masih ingat kok dulu kau ngomong. Itu senangnya masya Allah Pak istri Pak. Cuman mampu gak kita ya? Mudah-mudahan mampulah satu ketika nanti Pak, senangkan istri Pak. Gitu ya. Jadi istri nggak boleh menuntut lebih dari kemampuan suami. Kalau sudah maksimal berikhtiar, qadarallah rezekinya sedikit, ya sabar.
Sabar harusnya gitu ya. Yang ketiga, imra'atun la tastatiru nafsaha minar rijal wa takhruju min baitiha mutabarrijatan. Seorang istri yang tidak menjaga dirinya dari laki-laki lain, ya. Maka kepada istri-istri Nabi Allah berfirman, ya nisa an-nabi in taqaitunna fala takhda'na bil qaul. Kalau engkau benar bertakwa, jangan kau mendayu-dayukan suaramu di depan laki-laki lain. Ngomongnya itu suaranya gimana gitu loh, Pak. Kepada laki-laki lain, kepada tukang sayur, tukang buah, tukang apa gitu. Kalau ngomong itu lembut, mendayu-dayu, ngerayu-ngerayu, haram itu perempuan begitu itu. Terbalik, sama suami ngomongnya jelas kasar, sama orang malah lemah lembut. Terbalik, kalau ngomong sama suami lemah lembut, supaya suami itu betah ya Pak ya, kangen sama suaranya Pak, kangen sama manja istri di rumah, begitu. Jangan suami mau pulang terbebani, pasti galak lagi istri, marah lagi istri sama saya. Itu nggak betah suami di rumah. Sama orang lain ya apa adanya. Berapa bang? Beras 1 kilo berapa? Biasa saja, jangan juga udah suaranya lembut, mendayu-dayu, tangannya ikut plak-plak nempel sana nempel sini. Ya, haramnya begitu. Walaupun akrab katanya, seakrab pada orang lain nggak boleh, ada batasannya. Ya. Makanya ada seorang laki-laki pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna imra'ati la taruddu yadalamis." Wahai Rasulullah, istriku itu tidak menolak tangan laki-laki menjamahnya. Kebayang nggak? Istri disentuh laki lain dia nggak nolak, senang aja dengan laki-laki lain. Karena sakit hati suaminya. Ngadu kepada Rasulullah. Bahkan Imam Nawawi menjelaskan ayat hadis itu, beliau mengatakan dia aja berzina pun gak menolak itu perempuan itu. Gimana sakit hati suaminya? Rasulullah mengatakan talliqha, ceraikan dia, ceraikan istrimu kalau udah begitu. Ya, laki-laki itu mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku ceraikan aku yang sakit ya Rasulullah. Jadi ada laki-laki itu mentalitas seperti itu, kalah dengan istri, dipermainkan istri. Kalau aku ceraikan dia senang nikah sama orang lain, aku yang kepikiran. Jadi yang milih itu laki-lakinya malah nih. Maka Rasulullah mengatakan adibah, kalau gitu didik saja istrimu, didik. Ya. Karena kalau laki-laki istri itu begitu sama orang itu suaranya mendayu-dayu, Allah mengatakan fayat ma'ulladzi fi qalbi marad, maka akan muncul hasrat laki, hatinya ada penyakit. Apa itu? Syahwat. Fayat ma'ulladzi fi qalbi marad, itu ayat. Kalau laki-laki perempuan udah cantik, ngomongnya lembut, mendayu-dayu, merayu-rayu, itu laki-laki ada penyakit syahwat, itu nggak aman, itu pasti itu. Ya, masya Allah. Jadi yang ketiga apa tadi? Imratun la tastatiru nafsa minar rijal. Perempuan yang masuk neraka itu yang tidak menjaga diri atau laki-laki lain. Dan yang keempat, imra'atun laisa laha hammun illal akli wasyurbi wan naum. Tipologi perempuan masuk neraka itu adalah perempuan yang tidak punya hasrat keinginan kecuali makan, minum, tidur, berpakaian. Untuk sholat nggak ada keinginan Pak, untuk ibadah nggak ada, maunya makan, minum, tidur, pamer pakaian, jalan-jalan, itu aja yang diinginkan. Suruh ngaji ke masjid gak ada yang mau itu. Hati-hati. Jadi membenamkan diri dalam kenikmatan duniawi, masya Allah. Ya. Dan ini adalah tugas suami untuk mengingatkan dan mendidiknya. Ayat yang berikutnya Imam Nawawi menyebutkan wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kau infakkan dengannya kepada keluargamu, fa huwa yukhlifu, Allah akan menggantikan. Ya. Jadi kalau kita senang memberi istri nafkah, uang, anak, Allah akan ganti, Pak.
Makanya Rasulullah mengatakan mana qasat malun min shadaqatin. Harta itu nggak akan berkurang kalau disedekahkan, nggak akan berkurang, apalagi kepada keluarga. Bahkan saya ulang-ulang ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar pernah mengatakan begini, Bapak. Idza a'taitum fa'aghnuhu. Idza a'taitum fa'aghnu. Kalau engkau memberi suatu pemberian, buatlah orang yang menerima pemberianmu itu merasa cukup. Jadi kita ngasih orang, ini Bapak, ini Ibu, mohon diterima, mudah-mudahan berkah, Ibu, bermanfaat. Terima kasih Haji, gini, dia bilang gini. Kita tanya lagi, Pak, Ibu, Bapak, cukup nggak itu? Gini. Cukup nggak? Gitu. Emang kenapa, Pak? Ya kalau kurang saya tambah. Gitu. Berani nggak gitu, Pak? Bapak pasti udah mikir, pasti kurang itu ya, pasti kurang. Nah, untuk mempraktekkannya, awali dengan keluarga kita sendiri. Bapak ngasih belanja kepada istri, ini mah uang belanjanya. Makasih Pak. Tar dulu, cukup enggak? Kenapa Pak? Ya kalau kurang Bapak tambah. Belajar Pak, memberi lebih. Anak-anak, Pak minta uang Pak, berapa Nak? Nih kasih, nih uangnya. Cukup enggak Nak? Kenapa Pak? Ya kalau kurang ya Papa tambah dong. Lagi-lagi kata kita harus punya lebih, Pak. Jangan ngasih janji. Jangan ngasih janji. Entar. Nunggu dia lupa janji kita. Nunggu dia lupa janji kita. Khianat kita. Makanya kita suami bekerja keras, Pak, mencari nafkah. Dan Rasulullah mengatakan, talabul halali jihadun. Mencari nafkah dengan cara yang halal itu jihad namanya. Subhanallah. Ya, letih lelah kita itu bukan sia-sia, itu ibadah Pak. Ibadah itu. Kenapa disebut ibadah? Karena mengamalkan perintah Allah. Ya, saya kira ini sementara bisa kita antarkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ala kulli hal, jelas Imam Nawawi mengatakan kita wajib memberi nafkah. Sehingga istri pun punya hak untuk mengatakan, kata Sulaiman, anfiq alayya au talliqni. Berikan aku nafkah wahai suamiku, atau ceraikan diriku. Kalaupun dia tidak sampai mengatakan begitu, misalnya contoh yang paling ekstrim saja, suami ini enggak bisa memberi nafkah kepada istrinya, tapi istri punya harta, dia enggak minta sama suaminya, dia bisa menghidupi dirinya. Istri itu beli makanan satu bungkus untuk dirinya makan di depan suaminya. Pertanyaannya, berdosa tidak dia kepada suaminya? Tidak berdosa. Kalau bicara hukum, dosa atau tidak? Tinggal perasaan apa ya, tega gitu loh Pak. Mungkin gak tega, tapi secara hukum gak dosa. Karena gak berkewajiban ngasih nafkah suaminya. Beda kalau suami kenyang, istrinya lapar, dosa dia gitu. Jadi pelajaran kita harus bersungguh-sungguh untuk mencari nafkah, untuk memenuhi hajat kebutuhan istri dan anak-anak kita, dan itu adalah ibadah, itu kewajiban kita Pak. Nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.